Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini kita fokusnya bahas tentang studi kasus. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah bahas mulai dari HTML tersendiri, kemudian masuk ke CSS kemudian digabungkan dengan HTML, lalu berikutnya juga bahas PHP-nya tersendiri, kemudian PHP digabung dengan HTML, kemudian PHP juga digabung dengan SQL. Nah, dari pembahasan itu belum utuh, sehingga kalau tidak dikasih materi tentang studi kasus, itu takutnya tidak tuntas nanti mata kuliah ini. Sehingga untuk 3 pertemuan termasuk hari ini, itu kita bahas fokusnya adalah membuat studi kasus. Studi kasusnya itu kita buat satu website portal, website berita begitu, atau website informasi dari sebuah organisasi. Kita mulai dari halaman backend. Halaman backend itu berarti halaman belakang ya. Halaman belakang itu biasanya diakses oleh admin atau user tertentu saja. Sementara user pada umumnya itu nanti mengakses halaman depan atau halaman front end. Untuk membuat website portal atau untuk membuat halaman backend, ini ada beberapa step yang harus dilalui. Yang pertama, kita buat dulu perancangan database-nya. Jadi kita rancang dulu database-nya. Sebelum kita buat aplikasi, kita sudah harus tahu aplikasi kita itu butuh berapa tabel. Kemudian selain itu kita juga siapkan template. Ya, siapkan template. Kemarin kalian punya tugas itu saya berikan untuk buat template. Nah, template itu bisa digunakan nanti. Lalu berikutnya siapkan direktori atau folder. Setelah dipersiapkan itu baru kemudian kita masuk ke coding. Codingnya itu adalah coding CSS, PHP, SQL dan seterusnya. Untuk yang pertama kita rancang dulu database-nya. Jadi saya aktifkan dulu exam. Layar saya tampil tidak? Oke, saya jalankan dulu exam. Selanjutnya kita masuk ke PHP My Admin. Kita coba buat ulang saja. Kemarin itu ada kelas yang sebelumnya saya sudah buatkan, nanti saya hapus dulu. Atau untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu hapus sudah ya. Jadi cara buatnya yang pertama kita buat database-nya dulu. Saya rasa sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya. Cara buat database tinggal diklik ini baru, lalu ketik nama database-nya. Klik ketik nama database-nya, misalnya website begitu. Ini contoh saja. Lalu klik buat. Selanjutnya nanti database-nya sudah dibuat. Nanti di sini ada database website. Kemudian cara buat tabelnya, contoh saya ambil contoh salah satu ya. Jadi nanti kita butuh tabel ada sekitar berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 tabel. Tabel yang pertama tabel user. Tabel user itu digunakan untuk menyimpan data user. Data user nanti akan ada 2 level user, level admin dan level user biasa. Lalu profile ini digunakan untuk menyimpan data-data profil organisasi seperti profil, visi misi, struktur organisasi dan seterusnya. Tabel berita itu digunakan nanti untuk menyimpan data-data berita atau data informasi dari sebuah organisasi. Kemudian tabel agenda itu untuk menyimpan data-data agenda nanti. Jadi misalkan ada organisasi yang mau agendakan rapat dan seterusnya bisa dimasukkan dalam tabel agenda. Tabel download ini digunakan untuk menyimpan data download. Jadi download ada file-file yang disajikan secara publik bisa didownload oleh masyarakat begitu, maka disimpan ke dalam sini. Lalu selain itu ada tabel album. Tabel album ini untuk menyimpan foto-foto ke dalam. Jadi
Di sini juga akan direalisasikan bagaimana membuat tabel yang berelasi ya. Jadi satu album bisa memiliki banyak foto, begitu juga sebaliknya. Jadi ada relasi one to many di sini. Lalu hubungi, tabel hubungi ini digunakan untuk fasilitas kontak nanti. Jadi pengunjung website bisa menghubungi admin atau menghubungi pemilik website melalui tabel hubungi ini. Jadi datanya tersimpan di sini. Lalu tabel statistik. Tabel statistik ini digunakan untuk menyimpan data statistik dari website. Misalnya kita mau tahu website ini hari ini berapa orang yang akses, kemudian berapa orang yang sedang online. Nah, itu bisa nanti tersimpan di tabel statistik ini. Lalu tabel komentar. Tabel komentar ini digunakan untuk menyimpan data komentar untuk berita nanti. Jadi masing-masing berita bisa dikomentari, begitu. Misalkan saya mau buat, jadi nanti struktur tabelnya sudah ada di sini. Saya contohkan saja mungkin dua contoh. Selanjutnya silahkan diikuti saja caranya. Misalkan saya mau buat tabel user, maka pertama pastikan pilih database apa yang kita mau gunakan, lalu ketik nama tabelnya, misalnya tabel user. Lalu kolomnya, jumlah kolom itu di input berapa fieldnya. Ya, berapa jumlah field, misalnya di sini ada 6 field, berarti masukkan di sini 6, lalu klik kirim. Oke, berikutnya ketik field-fieldnya. Jadi misalkan di sini ada ID user, nama user, password ya. Jadi ketik saja ID user, lalu nama user, lalu ada password, kemudian apa lagi, email, nomor telepon, dan level. Email, nomor telepon, dan level ya. Level. Lalu berikutnya tipe datanya varchar semua, integer 1, 50, 15, dan 10. Berarti di sini varchar. Kita pilih semua tipe datanya, sesuaikan. Ini kalau sudah mahir nantinya bisa buat studi kasus lain menggunakan tabel dengan field yang berbeda-beda nanti. Misalkan ini 50, passwordnya misalnya 50 digit, email misalnya 50 digit, ini misalkan 15 digit, kemudian ini misalkan 10 digit. Lalu berikutnya di sini ada tulisan auto increment. Auto increment ini artinya dia akan memberikan nilai otomatis. Jadi ID user ini dia diset sebagai primary key dan isinya nanti itu akan diset secara otomatis nilainya, sehingga auto increment ini akan memberikan nilai ya, nilai yang nilainya itu tidak mungkin ada yang sama, sehingga ini bisa dijadikan sebagai primary key. Jadi cara membuat auto increment, masuk kembali ke phpMyAdmin, kemudian kita geser ke samping. Di sini ada tulisan AI. AI ini auto increment. Jadi silahkan dicentang saja AI-nya. Pastikan yang dicentang itu adalah ID user ya. Jadi primary key-nya dicentang, kemudian ini otomatis dijadikan primary key. Jadi jangan juga misalkan npm dikasih AI ya. Jadi kalau npm berarti manual dia primary key-nya. Ini karena tabelnya tabel user, yang ID usernya itu kita berikan kepada komputer untuk generate sendiri, maka kita gunakan auto increment. Jadi dia otomatis diberikan nilai oleh komputer. Selanjutnya lalu klik simpan. Seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi, misalkan tabel, saya coba contohkan salah satu tabel lagi, atau saya contohkan dulu tabel ini ya, tabel profile misalnya. Di sini ada tipenya teks. Jadi caranya buat tabel profile, kembali ke websitenya, kembali ke database-nya, kemudian masukkan nama tabelnya, tabel profile, dengan fieldnya tadi 3 ya. Kemudian klik kirim.
atau yang pakai bahasa Inggris klik go. Kemudian di sini ada ID profile, kemudian ada apa tadi, jenis dan isi profile, jenis dan isi profile. Nah, untuk ID profil integer itu tidak perlu dimasukkan panjang, boleh juga dimasukkan, tapi kalau tidak dimasukkan berarti maksimal 11 digit. Ini juga ID profil dikasih auto increment, dicentang AI-nya agar supaya dia otomatis diberikan nilai. Lalu jenis ini gunakan varchar. Kalau varchar itu maksimumnya 255 karakter. Varchar itu isinya 255 karakter, sehingga jika dibatasi misalkan 20. Nah, sementara isi profile ini kan tidak bisa ditetapkan ya, karena isi profile ini bisa saja panjang, misalkan berisi ada struktur organisasi, ada visi misi, ada dan seterusnya, renstra dan seterusnya, maka itu panjang. Kalau panjang kita gunakan teks ini unlimited isinya ya, sehingga tidak perlu diisi panjang batasannya. Sehingga kalau teks berarti di sini dikosongkan saja. Kalau sudah, klik simpan. Oke, seperti itu. Lalu saya contohkan lagi satu yang mungkin agak sedikit berbeda cara pembuatannya. Saya contohkan dulu misalkan misalkan ini ya, tabel komentar. Tabel komentar kita coba buat untuk dapat 5 field ya. Caranya kembali ke database, kemudian komentar. Ini ada berapa tadi? Ada 5 ya. 5 field. Kemudian isinya ada ID komentar, ID berita, nama, ID komentar, ID berita, kemudian nama siapa yang kasih komentar, lalu komentarnya apa, dan yang terakhir publish. Untuk ID komentar dikasih otomatis auto increment, kita kasih otomatis. Lalu untuk ID berita ini berrelasi dengan tabel berita nanti. Jadi ID tabel komentar berrelasi dengan tabel berita, sehingga masing-masing berita punya komentar ya. Di sini tetap integer, kemudian isinya tidak perlu. Ini misalkan pakai varchar saja. Nama misalkan kita kasih 50 karakter. Komentar ini bisa saja berisi banyak komentar, sehingga kita bisa gunakan teks saja. Atau kalau mau dibatasi komentar maksimal sekian karakter, boleh dikasih varchar deh. Nah, ini publish ini agak sedikit berbeda karena dia tipenya enum. Enum itu, jadi pilih di sini enum. Lalu di bagian sini isi enumnya itu apa? Jadi kita bisa set isinya. Ya. Jadi misalkan kita maunya publish itu yes dan no, ya. Maka kita isi seperti ini, tanda petik 1 Y, tanda petik tutup, lalu koma, tanda petik buka, N, tanda petik tutup. Bisa juga ya dan tidak, berarti kita pakai Y dan T gini. Itu tipe data enum namanya. Misalkan saya kasih Y dan yes dan no. Lalu misalkan publish ini kita kasih nilai default. Jadi kalau data di input, dia otomatis nilai defaultnya apa gitu ya. Jadi karena ini publish, maka kita kasih defaultnya no, sehingga kalau ada orang yang berkomentar, maka dia otomatis tidak terpublish. Nanti admin yang seleksi atau filter kira-kira komentar mana yang layak dipublish, karena kita membuka diri untuk pengunjung website berkomentar, maka bisa saja dalam komentarnya itu ada kata-kata yang tidak pantas untuk dipublish, sehingga ini kita bisa moderasi nantinya. Caranya supaya dia defaultnya N atau tidak, maka kita bisa pilih di sini seperti yang terdefinisi atau undefined, kemudian pilih di sini N. Jadi kita isi dengan nilai N, artinya nilai defaultnya N nantinya. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Nah, itu contohnya cara pembuatannya. Jika
ikuti panduan yang ada di slide ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kelas kemarin saya sudah buatkan. Ini saya kosongkan dulu isinya, seperti isi album saya kosongkan saja dulu. Agenda juga saya kosongkan dulu isinya. Ini kemarin sudah terinput ya. Berita juga saya kosongkan dulu. Download juga saya kosongkan. Foto juga. Ini kemarin kelas kemarin sehingga ada contoh-contohnya di sini. Profile biarkan, user biarkan. Oke. Jadi setelah dibuat maka ada 10 tabel seperti ini. Nah, 10 tabel ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita sudah punya ada 10 tabel. Masing-masing tabel nanti punya relasi. Tabel album berrelasi dengan foto atau foto berrelasi dengan album. Lalu tabel berita berrelasi dengan tabel user sehingga nanti bisa ketahuan user siapa yang menulis berita. Begitu juga dengan agenda. User siapa yang menulis agenda. Lalu komentar berrelasi dengan tabel berita sehingga nanti akan ketahuan satu komentar itu dikomentari di berita yang mana. Begitu. Akan mendapatkan ERD yang seperti ini. Setelah kita merancang database, langkah berikutnya adalah siapkan template dan direktori. Ya. Jadi siapkan template bisa dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS seperti yang saya kasih tugas kemarin pada saat UTS, yaitu Anda buat template menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya kemudian kita siapkan direktorinya. Jadi misalkan kita buat folder dulu di htdocs. Misalkan bikin folder ini kelas if 1 ya. Jadi saya buatkan saja nama foldernya kelas if 1. Nah, di dalamnya baru kita masukkan folder ini. Ini contohnya kalau kita mau buat folder organisasi, berarti folder rootnya adalah folder organisasi. Kemudian isinya ada berapa folder ini? 2, 4, 6, 7. Ada 7 folder. Caranya yang pertama kita buat folder admin, config, file download, dan gambar. Ini kebetulan contoh kasus sehingga saya sudah tetapkan struktur foldernya. Ini nanti kalau Anda sudah mahir kemudian sudah bisa explore lagi, itu sudah bisa susunan foldernya sudah bisa diubah, bisa diubah ya. Jadi saya buat dulu ada berapa? 4 folder. Kita buat dulu folder admin. Ini fungsinya nanti menyimpan data-data atau script untuk halaman backend. Lalu berikutnya config, folder config ini digunakan untuk menyimpan file-file library ya. File-file yang sering nanti digunakan, misalnya file koneksi itu diletakkan ke sini biar fungsi itu bisa dipanggil berulang kali tanpa harus kita menulis berulang-ulang kali juga. Lalu berikutnya file download. Kita buat folder file download. Folder file download ini digunakan untuk menyimpan file-file yang bisa di-download oleh pengunjung website. Karena tadi kan kita sudah ada satu tabel yang namanya tabel download ya. Itu nanti menyimpan data-data download, kemudian filenya disimpan dalam folder ini. Lalu berikutnya ada folder gambar. Folder gambar ini akan menyimpan data untuk gambar album, gambar berita, dan gambar foto. Jadi kita simpan dalam folder gambar. Buat folder namanya folder berita untuk menampung gambar-gambar berita. Lalu untuk album untuk menampung atau menyimpan foto-foto album. Lalu ada fotonya sendiri. Fotonya sendiri untuk menyimpan data-data foto. Jadi foto berdasarkan album begitu ya. Sehingga kalau kita expand ini itu sudah sesuai dengan struktur folder yang ada di slide. Nah, ini htdocs. Kita lihat kelas mana tadi?
htdocs class if1 ini. Nah, kalau kita lihat di sini admin, config, file download, gambar, album, berita, foto. Berarti sudah sesuai. Nah, sampai di sini maka tahapan directory juga sudah clear. Selanjutnya baru kemudian kita coding ya. Jadi template sudah ada ya. Template di sini juga saya sudah sediakan template. Kalau Anda punya tugas kemarin, silahkan dilanjutkan gunakan template yang Anda punya tugas kemarin untuk dijadikan template halaman adminnya. Nah, kita mulai coding sekarang. Sebelum coding, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja, di interrupt saja, supaya jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke, untuk tahap yang pertama kita buat file koneksinya dulu. File koneksinya dulu. Jadi kita buat file koneksi, kita letakkan di folder config. Folder config. Agar supaya mudah, ini saya buka saja di sini ya. Saya buka saja. Sebentar saya close dulu ini. Saya buka saja ini kelas if1. Saya buka ke sini. Supaya memudahkan pada saat kita buat folder, buat file ya. Jadi kita buat file di folder config. Caranya klik kanan, new file. Nah, di file ini kita tuliskan script untuk koneksinya. Ini saya percepat dengan cara copy saja. Seperti ini. Ini kalau Anda perhatikan, ini sama dengan script yang kemarin kita gunakan pada saat belajar PHP dan SQL. Jadi bagaimana mengkoneksikan antara PHP dan SQL. Jadi ini hostnya, kemudian root ini sebagai database username, passwordnya kemarin kosong, lalu databasenya namanya database organisasi tadi. Ini ya, database organisasi. Lalu berikutnya, kalau koneksinya berhasil, ini kita mulai buat koneksi. Kalau koneksinya berhasil tidak ada pesan apa-apa, tapi kalau koneksinya gagal, maka nanti tampil pesan koneksi database gagal. Oke, ini kita simpan ke folder, pastikan simpan dalam folder koneksi, simpan dengan nama koneksi.php. Sekali lagi penamaan folder, penamaan file ini bisa diubah. Saya save. Nah, maka sekarang sudah ada satu file namanya file koneksi.php di folder config. Tahap berikutnya kita buat script untuk fungsi thumb. Fungsi thumb ini digunakan untuk upload gambar dan upload dokumen. Script ini saya kutip dari salah satu buku. Saya lupa nama bukunya. Ini cukup bagus. Ini saya Ctrl A, Ctrl C, lalu saya buat satu file lagi di dalam folder config ini. Lalu saya paste ke sini. Ini kalau Anda perhatikan, ini script atau dibuatkan function. Ada function untuk upload image. Ini digunakan untuk upload gambar berita. Jadi ini nama function bisa diubah ya. Kalau upload gambar berita, maka akan diupload ke folder gambar lalu berita. Ini tanda titik-titik lalu backslash. Ini artinya sekarang kita aktif, nanti filenya tersimpan di folder config. Berarti titik-titik backslash itu menandakan bahwa dia harus keluar satu folder. Dari folder config keluar dulu, masuk ke folder root, baru akses folder gambar. Jadi dari folder root kemudian masuk ke folder gambar, dari folder gambar kemudian masuk ke folder berita. Jadi semua gambar yang diupload menggunakan function upload image itu akan dimasukkan ke dalam gambar berita. File ini kemudian kalau Anda perhatikan kembali, ini move upload file, ini fungsi untuk mengupload file. Kemarin kita sudah sempat bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana fungsi ini bekerja. Lalu setelah mengupload file kemudian dibuatkan tiga versi gambar. Ada gambar yang asli, kemudian ada gambar yang ukurannya kecil,
kemudian ada ukuran sedang. Ini fungsinya agar supaya supaya nanti pada saat kita mau butuh gambar kecil, kita cukup pakai gambar yang small atau kecil. Kalau kita mau gambar yang besar, kita gunakan gambar medium atau gambar aslinya. Ini fungsi yang cukup bagus menurut saya untuk dipakai pada saat kita mau buat koneksi upload ya. Jadi di sini ada function upload image untuk upload gambar berita, di bagian bawah untuk upload album ya, itu gunakan nama functionnya upload album. Lalu di sini ada upload foto untuk foto. Yang membedakan hanya nama function dan folder tempat simpannya. Lalu berikutnya di bawah sini ada untuk upload file. Nah, upload file ini digunakan nanti untuk upload file download. Jadi file aslinya langsung diupload dan disimpan ke dalam server. Ini kita simpan dengan nama kita simpan dengan nama function. Lagi-lagi nama fungsi ini, nama file bisa diubah ya. Jadi saya simpan saja dengan nama function temp untuk supaya nyambung dengan script yang di slide. Oke, setelah kita buat folder config dan beserta file library-nya, file library ini bisa nanti bertambah seiring dengan kebutuhan. Untuk sementara kita butuh hanya 2 dulu, yaitu folder file untuk koneksi dengan upload. Selanjutnya kita buat file CSS. Nah, kalau sudah ada template berarti file CSS tidak perlu lagi dibuat. Ini saya copy saja file CSS-nya. Kita buat di folder admin. Jadi untuk semua urusan script, urusan kode program untuk halaman backend itu dibuat di admin. Jadi klik kanan di admin, kita new file. Ini saya letakkan ke sini. Saya simpan dengan nama styles.css. Save. Ini kalau Anda perhatikan lagi, ini kodenya kode CSS murni. Ada ID login, ada ID body, dan seterusnya. ID body juga ada kolom 1, kolom 2, ada footer. Ini jika Anda punya CSS yang kemarin pada saat bikin tugas, ya silahkan gunakan CSS itu sebagai template-nya. Selanjutnya setelah CSS selesai, kita buat untuk index. File index ini, ingat file index ini akan diakses pertama kali ketika folder itu dibuka. Jadi ini kalau kita akses halaman admin, localhost, kemudian kelas if1, ini kalau di enter nanti tampil folder-folder yang ada yang sudah kita buat sebelumnya. Sebentar. Kelas if1. Oke, ini foldernya. Kalau kita masuk ke admin, kalau saya klik admin, agak lambat. Kalau kita klik admin seperti ini, kita klik admin, ini foldernya baru ada file style.css. Namun ketika kita sudah buat file index.php, ini saya paste ke sini. Ini kalau Anda perhatikan HTML ya. Saya save dengan nama index.php. Kalau sudah ada file index.php, maka ketika dibuka folder seperti ini, folder admin, maka otomatis file index.php akan dijalankan. Ini saya enter. Nah, otomatis seperti ini. Ini merupakan file index.php. Jadi tanpa harus kita ketik index.php, itu sudah otomatis tereksekusi. Itu file index ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini file HTML yang berisikan form untuk login. Dan ini saya rasa sudah sempat dibahas kemarin pada saat kita buat CRUD ya.
Ini ada user, ada password. Begitu diklik submit akan dikirim menggunakan metode post ke file yang namanya checklogin.php. Gitu. Ini kalau di klik login, ini seharusnya masih error ya, not found, karena file checklogin kita belum buat. Nah sekarang kita buat file checkloginnya. Ini file checklogin, saya Ctrl A, Ctrl C, lalu kita kembali ke sini, kita buat file, saya paste ke sini, simpan dengan nama apa tadi? Kita lihat ke sini, namanya checklogin.php. Save, pastikan simpan dalam folder admin, lalu checklogin.php. Checklogin.php ini kalau Anda perhatikan kembali skripnya, ini sama dengan pada saat kita buat CRUD kemarin ya. Saya sempat buat contoh pada saat kita menggunakan session ya. Jadi kita include, ini lagi-lagi keluar dulu satu folder, karena kita berada di folder admin, kita keluar dulu satu folder, kemudian masuk ke folder config, lalu masuk ke folder koneksi.php tadi. Karena kita akan berurusan dengan database. Jadi selama berurusan dengan database, kita cukup tambahkan perintah ini saja. Kita tidak perlu menuliskan berulang kali script untuk koneksi ke database. Lalu kita buat variabel user dan password untuk menangkap apa yang dikirim dari user dan password di sini. User dan pass dikirim menggunakan post, maka ditangkap juga menggunakan post. Lalu kita buat query ke database untuk menampilkan data yang username dan passwordnya sama dengan yang dikirim. Lalu kita gunakan MySQL 6 rows untuk melihat apakah datanya ada atau tidak. Jadi kalau datanya ada, maka ini yang dieksekusi. Jika datanya tidak ada, maka yang ini yang dieksekusi. Gitu. Kalau datanya ada, maka kita gunakan session start untuk membuat session. Lalu kemudian kita arahkan, jadi misalkan saya kasih komen dulu di sini. Misalkan kalau dia berhasil, kita berikan pesan berhasil misalnya. Save. Kita coba lihat di sini. Di sini ada satu user di kelas sebelumnya saya sudah sempat buat. Kita coba buat ulang. Misalkan saya ubah. Jadi untuk data user ini sebelum buat aplikasi sebaiknya diisi dulu ya sebagai data defaultnya. Misalkan saya isi admin, passwordnya kemudian saya encrypt menggunakan MD5. Saya save. Maka nanti di sini kita harus login menggunakan user admin, password admin. Kita coba. Misalkan saya masukkan user admin, passwordnya admin, klik login, dia akan cek ke dalam database. Kalau data loginnya ada, nah seperti ini, maka dia tampil berhasil. Lalu ini warning ya. Jadi script ini warning. Kenapa warning? Karena kalau kita perhatikan line 12 itu kita buat ini ya, session ID. Ini kalau mau supaya warningnya hilang ya dikasih tanda petik ya, karena ini kan dalam tanda siku ya. Dalam tanda siku itu dikasih tanda petik. Jadi misalkan line 12 kita kasih tanda petik seperti ini, lalu save, maka di sini nanti error line 12 ini seharusnya hilang. Coba ya, refresh, continue. Nah, hilang line 12, line 13 juga begitu. Namun ini warning saja. Warning itu berarti tidak masalah kalau kita abaikan. Kalau yang bermasalah itu kalau fatal error. Kalau fatal error berarti mesti harus ditangani. Kalau cuma warning bisa diabaikan karena itu hanya masalah script saja. Untuk supaya satu kali kita abaikan error ini, ya, kita abaikan saja error ini, maka kita gunakan ini script ini. Kita tambahkan error report ya,
kita report errornya kita kasih 0. Coba kita save. Di sini kita refresh. Maka warningnya tadi hilang. Yang ada tinggal berhasil. Nah, kalau kita masukkan user dan password yang salah, misalkan saya masukkan user dan password yang salah, klik login, nah, login gagal. Seperti itu. Kembali, lalu kita edit kembali scriptnya kita. Jadi kalau dia berhasil, tidak perlu menampilkan tulisan berhasil, tapi langsung diarahkan ke file yang namanya media.php, lalu kirim parameter dan file itu dipisahkan dengan tanda tanya ya. Jadi file media.php, lalu kirim parameter modul sama dengan home. Bisa save, kembali ke sini, coba kita masukkan user dan password yang benar, login. Di sini akan dia panggil file media.php, lalu kirim parameter modul sama dengan home. Namun ini belum dibuat ya, file media.php belum dibuat sehingga di sini tampilnya not found. Sekarang kita coba buat file media.php. Kita buat file, lalu script media.php sudah ada di slide. Ini saya Ctrl A, Ctrl C, lalu letakkan ke sini. Nah, karena ini berurusan dengan database, ini karena kita mau menangani login, untuk masuk ke halaman ini harus login, maka kita gunakan session ya. Supaya kita tahu bahwa kalau dia login berhasil berarti sudah ada session, kalau dia loginnya gagal berarti seharusnya tidak ada session gitu ya. Kemudian error report lagi-lagi dipakai di sini supaya jika ada error warning tidak perlu ditampilkan. Di sini jika Anda perhatikan lagi-lagi menggunakan HTML, lalu linknya ke CSS. Oh ya, ini favicon icon, ini untuk set ikonnya. Icon itu yang ada di atas ini ya. Ini icon, ini favicon namanya nih, icon di atas ini. Jadi nanti kita punya icon, kita bisa gunakan icon sesukanya kita nanti. Ini contohnya misalnya favicon.png, ini bisa saja diubah nanti. Lalu berikutnya di bawah sini kalau Anda perhatikan lagi-lagi gunakan hanya div saja. Di sini kita gunakan perintah if ya. Jadi nanti jika dia admin, maka di ini menu sebenarnya ini ada menu home. Begitu home diklik, itu akan diarahkan ke link. Ini ada link A ya, tag A. Dia akan diarahkan ke kalau ada tanda tanya seperti ini berarti dia tetap di file yang sama. Lalu apa parameter yang dikirimkan? Karena kita editnya di file yang namanya file media.php, berarti otomatis akan dikirimkan media.php lalu tanda tanya kemudian diikutkan dengan parameter yang dikirim ya. Jadi ketika home diklik akan diarahkan ke media.php modul sama dengan home. Kalau user diklik itu akan diseleksi dulu. Kalau ya usernya admin maka diarahkan ke modul sama dengan user. Kalau usernya bukan admin maka diarahkan ke media.php act sama dengan edit user. Lalu ada link lagi berita. Kemudian ada link profil. Link profile ini hanya berlaku untuk admin sehingga kita gunakan seleksi di sini. Lalu ada agenda. Ketika agenda diklik akan dikirimkan modul sama dengan agenda dan seterusnya sampai logout. Kalau logout diklik maka kita panggil file yang namanya logout.php. Lalu isinya nanti itu kita simpan dalam satu file yang namanya content.php. Gitu. Ini kalau disimpan, kita simpan dengan nama media.php, sehingga kalau di sini berhasil login nanti akan tampil file media.php-nya. Ini ada home, user. Nah di atas ini seharusnya ada gambar nih ya.
Ini ada di, kalau saya punya script CSS itu saya gunakan gambar di sini. Ini ada gambar header.jpg, namun di sini belum ada. Saya coba ambil gambar ini saja ya. Saya coba buat gambar ini jadi gambar header.jpg. Ini nanti kalau Anda punya bisa desainkan dulu ya. Saya gunakan saja Paint. Ini saya simpan ke folder kita tadi. Saya simpan ke htdoc kelas F1. Nah, saya simpan di sini dengan nama header.jpg. Ini style saja ya. Ini sehingga kalau saya refresh dari sini, ini seharusnya sudah ada gambar di bagian atas. Sebentar, ini ada header.jpg. Ini header.jpg sudah ada. Seharusnya tampil nih. Coba kita, kalau saya buka di browser lain, localhost kelas F1 admin. Ini belum lah. Ini kemungkinan salah, ini mungkin ya. Saya coba kopikan saja namanya header.jpg. Saya letakkan ke CSS tadi. Tidak tampil ya. Header.jpg. Ya, ini seharusnya tampil nih ya. Header.jpg ini bagian header di media.php. Ini hanya masalah style ya, masalah apa namanya, template. Jadi nanti silahkan digunakan saja templatenya Anda. Oke, untuk sementara kita abaikan saja dulu daripada kita lama untuk mengedit template lagi. Jadi intinya ketika kita sudah mau buat coding, sebaiknya template itu sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau saya klik home, maka kita akan diarahkan ke, saya gunakan Firefox saja biar cepat ya, mungkin loadingnya agak lama. Oke, jadi kalau saya klik home akan diarahkan ke modul sama dengan home. Kalau saya klik user maka diarahkan ke modul sama dengan user. Kalau saya klik berita, jadi akan kita bermainnya di apa namanya, parameter yang dikirim ya. Parameter dikirim menggunakan get, sehingga isinya nanti itu akan ditampilkan berdasarkan apa yang di get di atas. Jadi saya ambil contoh gini. Di bagian isi tadi kan kita buatnya, mana isi ini ya, ini kita buat dengan nama content.php. jadi kita buat dulu file, kita buat file baru di sini, klik new. Oh, ini tadi tidak tampil headernya karena kita letakkan di luar ya. Saya coba pindahkan dulu foldernya. Dari ini tadi keliru karena header ini seharusnya diletakkan di admin ya, karena CSS-nya ada di admin. Oke, sekarang kita bisa lihat hasilnya, seharusnya sudah ada nih. Lalu untuk bagian isi, kembali ke isi tadi. Sebentar, kembali ke isi tadi, kita buat file yang namanya
Nih, kita sesuaikan dengan nama ini, nama file ini. Ini bisa saja kita ubah misalnya namanya file isi.php ya. Jadi kita simpan dengan nama isi.php. Sehingga nanti di sini kita menampilkan sesuatu di sini berdasarkan apa yang di get dari atas. Jadi misalkan home. Begitu diklik home, itu yang di get itu adalah modul sama dengan home. Nanti kita nangkapnya di sini. Kita buat file PHP, lalu kita nangkapnya dengan menggunakan perintah misalnya jika yang di get itu variabel modul sama dengan home, maka apa yang dikerjakan di sini? Misalkan echo ini halaman home. Gitu. Ini saya save. Kalau kita lihat hasilnya, begitu klik home, terus ini media.php, ini seharusnya jalan ya. Get modul sama dengan home, modul sama dengan home, ini tidak jalan. Nah ini ya. Tadi belum disimpan ternyata. Ini halaman home. Lalu misalkan else ya. Kemudian if lagi. Jadi kita nangkap parameter lalu kita tampilkan sesuatu. Jadi misalkan untuk user modul sama dengan user. Jadi kita buat juga di sini. Jika yang di get itu modul sama dengan user, maka apa yang dikerjakan? Misalkan echo tampilkan ini halaman user misalnya. Save. Maka di sini begitu diklik user, ini halaman user. Kalau saya klik home, ini halaman home. Begitu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini saya sudah sediakan script yang tinggal digunakan ya. Yang penting tahu dulu cara penanganannya tadi ya. Jadi kita gunakan get saja. Kita gunakan apa yang di get lalu nangkap, kemudian kita menampilkan sesuatu di dalamnya. Ini isi dari file konten tadi atau file isi. Saya Ctrl A, Ctrl C, lalu di sini Ctrl A, Ctrl C. Nah, di sini kita mulai satu persatu kita bahas, mulai dari pertama karena kita supaya warning tidak tampil kita gunakan error report. Kita gunakan session, di sini. Lalu karena ini kita gunakan koneksi ke database, maka kita include koneksi ke database. Lalu di bagian script ini juga ada fungsi untuk upload gambar, foto, album, berita dan juga file download. Maka kita terpanggil function thumb tadi yang kita sudah buat sebelumnya di file config. Ini kita buat sebuah user ya, sebuah variabel menangkap session ID-nya sehingga nanti kita bisa tahu bahwa kita bisa menyapa gitu ya. Atau di sini oh ya, ini sepertinya tidak digunakan saja ini. Sehingga di sini nanti jika di sini sudah mulai dibuat seleksi. Ini bagian home. Ini saya ada kasih keterangan untuk memudahkan agar supaya bisa lebih mudah difahami. Jadi jika yang di get modul sama dengan home, jika yang diklik adalah menu home, maka ini yang ditampilkan. Jadi tampilkan selamat datang, hai session nama ya. Jadi nanti kita menyapa siapa namanya, kita ambil namanya dari session. Karena session itu kita buat tadi pada saat login ya. Ini session nama user, kita ambil, kita sapa, lalu kita ucapkan selamat datang di halaman administrator. Silahkan klik menu yang ada untuk mengelola website. Ini di save, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Jika klik home, nanti akan tampil, hai selamat datang. Ya. Lalu untuk bagian user, ini untuk bagian user, begitu diklik user, nanti diseleksi ya.
Jadi ada ID user di sini, ditangkap isinya, lalu diseleksi jika level dari user itu adalah admin, maka tampilkan seluruh data. Jadi kalau admin yang klik menu menu user, kalau admin yang klik, maka dia akan tampil semua data user yang ada di sistem ini. Ini kalau Anda perhatikan juga, ini sama dengan contoh kasus pada saat kita buat CRUD kemarin, ya, create, read, update, delete. Pada saat kita bahas tentang CRUD. Jadi kalau dia admin, maka tampilkan seluruh data dalam tabel user. Tapi kalau dia bukan admin, cukup tampilkan data user tersebut saja dengan menggunakan parameter where ID user sama dengan ID user. ID user dapat dari mana? Dapat dari session ID. Session ID dapat dari mana? Dapat pada saat dia melakukan login tadi. Begitu cara mengeceknya. Lalu kemudian di bagian bawah sini tabel untuk tabel headernya, kemudian di bawah sini untuk menampilkan data menggunakan while. Ini kita sudah bahas kemarin pada saat kita bahas CRUD. Ya. Jadi menampilkan data, kemudian di sini ada tombol editnya, di sini juga ada tombol hapusnya. Begitu. Ketika di sini ada tombol untuk tambah ini jadi kalau ditampilkan di sini user, klik user. Sebaiknya saya tidak perlu gunakan ini ya, ini agak lambat nih, kita pakai Firefox saja. Ketika diklik user, maka tampil seperti ini. Ketika diklik tambah user, nah ini di tombol tambah user ini, bagian sini ya, tombol tambah user ini pada saat diklik akan diarahkan ke file yang sama, ya, file yang sama. Lalu kirim parameter ACT sama dengan tambah user. ACT sama dengan tambah user. ACT ini singkatan dari action ya. Jadi saya singkat dengan action sama dengan tambah user. Kalau actionnya tambah user, maka yang dieksekusi adalah ini. Jadi kita nangkap parameternya. Jika yang di action atau yang di ACT sama dengan tambah user, maka ini yang dikerjakan. Yang dikerjakan adalah menampilkan form untuk input data user. Sehingga di sini kalau diklik tambah user, maka tampil formnya. Formnya ini ketika diklik simpan, maka dia akan dikirim dengan metode post, lalu panggil file yang namanya file aksi.php. Nah, file aksi.php ini kita belum buat nih. Kita belum buat. Sekarang kita coba buat dulu file aksi.php. Kita klik kanan, file new, lalu file kita simpan dengan nama aksi.php. Di aksi.php ini konsepnya juga sama dengan diisi tadi. Jadi misalkan di sini, pada saat dia tambah user, klik simpan, dia akan panggil file aksi.php, lalu kirim parameter modul sama dengan user, ACT sama dengan input. Nah, itu kemudian ditangkap di sini. Jadi misalkan saya tulis di sini jika kita lihat di sini jika modul sama dengan user dan ACT sama dengan input begitu. Jika karena ini pengirimannya lewat parameter berarti dia pakai get ya. Jika yang di get modul sama dengan user, kita menggunakan fungsi n di sini karena ada dua parameter yang dikirim, kita bisa gunakan fungsi n. Dan yang di get ACT ya, ACT sama dengan apa tadi, input, maka apa yang dikerjakan di sini, misalkan kita echo ini proses menyimpan data misalnya ya, data user, sehingga kalau saya save ini lalu saya kirim klik simpan, maka proses menyimpan data user. Tapi kalau saya klik misalkan untuk
Saya coba lagi, misalkan di sini selain tambah user ada juga edit user. Edit user ini pada saat klik edit di sini, pada saat klik edit nanti akan dipanggil edit user. Gitu. Ini kalau saya klik edit user, lalu untuk menangkap itu juga kita bisa perhatikan di bagian sini, di bagian formnya ya. Pada saat dia edit user, maka dia panggil aksi.php, modul sama dengan user, dan act sama dengan edit. Maka kita bisa pilih di sini, kita bisa tambahkan else-nya. Saya percepat saja dengan copy. Else if jika modul sama dengan user dan action sama dengan edit, gitu, maka proses mengedit begitu sudah ya, mengedit data user. Misalnya seperti ini. Jadi cara konsepnya gitu. Ini kalau saya simpan, maka proses mengedit. Kalau saya tambah, simpan berarti proses menyimpan. Gitu. Kalau saya klik hapus, kalau hapus dari sini, mana tadi? Nah, di sini kalau dia hapus, akan dikirim parameter, dia akan panggil file aksi.php, lalu kirim parameter modul sama dengan user dan act sama dengan hapus. Nah, di sini juga kita nangkap, caranya sama. Kita nangkap jika yang di get user, kemudian act-nya sama dengan hapus, maka proses hapus data user. Nah, proses-proses ini yang nantinya kita akan buat query untuk menghapus, mengedit, dan menyimpan data nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, begitu saya klik hapus, proses hapus data user, gitu ya. Jadi satu file kita bisa menghandle beberapa request data. Nah, di sini saya juga sudah sediakan scriptnya, karena kepanjangan nanti kalau diketik satu-satu agak lama. Saya copy, nanti jadi dijelaskan saja. Mulai dari atas, kalau input data user, maka ini script untuk menginput. Kemarin pada saat kita buat contoh CRUD kan saya sudah sempat bahas ya, bagaimana menyimpan data user, mengedit, dan menghapus. Kemarin kan kita pakai contoh tabel mahasiswa, tapi di dalamnya ada password ya. Nah, ini prosesnya kalau yang dikirim modul sama dengan user dan action sama dengan input. Kalau yang dikirim ya, modul sama dengan user dan edit, maka ini yang dikerjakan. Ini kalau Anda perhatikan juga lagi-lagi file untuk script query atau simpan data maupun update data ke database. Kalau hapus, ini yang dikerjakan. Query-nya delete sesuai dengan apa yang di get usernya. User yang di get dapat dari mana? Dari sini tadi. Ini. Jadi dia kirim parameter modul sama dengan user, action sama dengan hapus, lalu kirim parameter edit ID user. Sehingga pada saat menghapus data, ID user itu saja yang terhapus. Begitu. Nah, untuk berita juga sama. Berita juga sama konsepnya. Jadi ketika diklik berita, nanti tampil data berita. Data berita ini dia akan tampil dan ada tulisan tambah berita. Untuk tombol tambah berita, ketika tombol tambah berita diklik, akan dipanggil action sama dengan tambah berita. Nah, action tambah berita ini ketika diklik, maka nanti tampil form ini, form untuk tambah berita. Lalu berikutnya juga untuk bagian menampilkan data, kalau Anda perhatikan juga sama nih. Ini tinggal query-nya saja yang diubah sesuai dengan level user. Jadi kalau dia usernya admin, maka dia bisa mengedit semua berita. Tapi kalau dia bukan admin, dia hanya bisa mengedit atau menginput berita yang dia punya saja. Ini ada parameter where di belakang ya.
Misalkan saya buat user satu, user yang levelnya bukan admin, misalkan saya kasih nama user seperti itu. Misalkan saya pilih user biasa, saya klik simpan. Nah, lalu kalau dari sini ini logoutnya belum difungsikan tadi. Kalau dari sini saya login dengan user biasa, maka nanti menunya seperti ini. Ketika saya klik user, dia tidak bisa mengedit semua user, dia hanya bisa mengedit usernya saja. Ini kembali saya masuk sebagai admin dulu. Ini karena logoutnya belum difungsikan ya, saya direct saja dulu. Oke. Tombol berita juga sama, caranya konsepnya sama. Pada saat menambah, mengedit, menghapus, itu sebabnya kemarin pada saat kita bahas sebelum kita bahas yang ini, saya sudah terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana konsep CRUD, create, read, update, delete, supaya ketika masuk ke sini ini bisa diperbesar, misalkan seperti ini. Ini kita bisa browse gambar. Kita coba cari gambar. Misalkan saya ambil salah satu gambar, simpan, maka berita sudah otomatis ada. Ini diedit juga sudah ada. Ini konsepnya mirip sama dengan yang kemarin ya, konsep gambarnya. Jadi gambar ketika disimpan juga sama nanti. Ketika ditambah, dia akan panggil file aksi.php, modul sama dengan berita, action sama dengan input. Nanti di bagian aksi ditangkap lagi di sini. Kalau dia modul sama dengan berita dan action sama dengan input, maka yang pertama dia upload file. Cara ngupload filenya, dia buat supaya filenya disimpan ke ke server itu dalam bentuk acak ya. Jadi dia acak dulu satu nomor, angka, lalu ditempel ke nama file, sehingga kalau Anda perhatikan di sini di file berita tadi itu ada angka di belakang di sini. Ini fungsinya supaya kalau ada file yang sama diupload, maka filenya disimpan ke server itu dengan nama yang berbeda karena ada angka acak di belakang. Lalu di sini kalau filenya bukan tipe JPEG, berarti akan tampil pesan. Lalu ini juga cara untuk menseleksi agar supaya ukuran maksimum daripada gambar itu cukup 2 mega saja. Kalau sudah berhasil semua baru diupload. Jadi kita gunakan upload image. Upload image ini dipanggil dari ini fungsi thumb. Jadi kita upload image. Ini kita panggil function thumb tadi, lalu kita panggil function yang namanya function upload image, sehingga gambarnya nanti tersimpan di gambar berita. Karena yang kita mau handle sekarang adalah data berita. Oke. Pada saat edit juga sama. Kalau edit, dia jangan lupa dihapus gambar yang lama. Kalau dia edit gambar, berarti dia harus hapus gambar yang lama, baru dia tampil upload gambar yang baru di sini. Untuk dihapus, kalau dihapus berarti selain hapus data, dia juga harus hapus filenya. Ini hapus file, lalu ini hapus data. Begitu juga dengan konsep yang lain, profile, agenda. Agenda ada edit, hapus, ada kontak, ada download, sama ya. Skenarionya sama. Nanti silahkan dibaca-baca, pastikan baris per baris bisa difahami, itu akan dengan mudah bisa memahami konsepnya. Ini sudah jadi nih ya, berita, tambah berita sudah, profile, ini bisa edit profile di sini, bisa edit.
sejarah organisasi, visi misinya dan seterusnya. Di sini ada agenda, bisa tambah agenda, misalnya agenda rapat begitu. Isi agenda misalnya rapat pembahasan apa, tanggal berapa, di mana gitu ya. Simpan. Nah, ini rapat sudah masuk. Kemudian download, kita bisa tambah file download, kita bisa telusuri filenya. Misalkan saya ambil salah satu gambar, ini sudah bisa masuk. File download akan tersimpan ke sini. Ini ya, file download. Berita tadi sudah masuk. Berikutnya kontak masuk ini akan terisi ketika user sudah masuk, kita sudah buat halaman front end untuk pengunjung website ya. Untuk sementara dibiarkan dulu kosong. Terus berikutnya album ini kita bisa tambah nama albumnya, misalnya album apa, 1 ya. Gambar albumnya misalkan kita ambil salah satu gambar album, save. Nah, di sini gambar album sudah ada, misalkan bikin lagi album 2. Ini juga gambarnya, save. Lalu untuk foto ini berrelasi dengan tabel album. Jadi kita mau menambahkan untuk album 1 misalnya, kita bisa misalnya foto 1 kita masukkan ke album yang mana, album 1 atau album 2. Misalkan album 1 berarti keterangannya misalkan apa gitu ya. Kita masukkan satu gambar, simpan, seperti itu. Kalau kita ngedit, kita mau edit pindahkan ke album 2, maka nanti seperti ini. Berikutnya komentar ini sama dengan kontak, nanti akan tampil ketika user telah dapat mengakses halaman depan. Lalu yang terakhir logout ini ketika diklik akan diarahkan ke file yang namanya logout.php. Nah, sekarang kita buat dulu file logoutnya. Di sini saya sudah sediakan. Jadi script logout ini cukup sederhana. Kita buat file di sini, di kanan new. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, karena pada saat dia login itu ditandai dengan session, maka pada saat dia logout ya kita start sessionnya lalu destroy itu artinya hapus sessionnya, sehingga kalau session terhapus maka user itu dianggap sudah tidak login gitu ya. Lalu setelah sessionnya dihapus, kita arahkan dia ke index.php. Jadi tampilkan Anda telah berhasil logout, klik di sini untuk login. Ketika dia diklik, dia akan diarahkan ke index.php. Ini kalau disimpan, kita simpan dengan nama logout.php. Logout. Oke, save. Sekarang kita coba klik logout. Anda telah berhasil logout. Klik di sini, admin. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah berhasil membuat halaman front end. Halaman back end, halaman untuk admin. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika belum ada pertanyaan, berarti nanti kita selesaikan dulu. Jika sampai ada pertanyaan, silahkan nanti bertanya di grup, atau video ini nanti saya coba upload ke YouTube. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Ya, kita akhiri dulu.